Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 1. Sampai asar. Baik, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Tanpa iman kita tidak akan mampu untuk mentaati Allah. Tanpa iman kita tidak akan bersemangat untuk beribadah. Ya. Ada teman saya nggak beriman. Saya tanya mau masuk surga mau masuk neraka. Dia cuma tanya apa? Ada nggak itu surga dan neraka? Nggak percaya. Nah, itu masalah. Ya. Jadi iman kepada Allah, percaya dan yakin, nah, bukan hanya sekedar percaya, yakin Allah Ta'ala itu adalah Rabbul Alamin, Rabbnya sekalian alam. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, ahad, satu aja Tuhan itu. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan itu 2, 3, 4, 5, nah mungkin. Jadi bapak-bapak mulai hari ini jangan bilang Tuhan, Pak. Tuhan itu macam-macam, tapi kalau Allah satu. Ya. Perbaiki lisan kita mulai hari ini. Kita jangan bilang lagi tergantung yang di atas, tapi tergantung Allah. Bukan dari sononya, tapi dari Allah. Nah, di Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan kita. Selain Allah tidak pantas untuk disembah, selain Allah tidak pantas untuk ditakuti, selain Allah tidak layak untuk diharapkan. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan. Nah, jadi cara untuk kecewa itu mudah saja. Berharaplah sama suami, pasti kecewa. Berharaplah sama istri, pasti kecewa. Berharaplah sama anak-anak, pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri sendiri pun kita kecewa. Maka orang beriman hidupnya nggak pernah kecewa. Orang mukmin itu punya akhlak yang tinggi. Akhlaknya apa? Senantiasa sangka baik kepada Allah, senantiasa husnuzon kepada Allah. Minta tidak dibagi dia sangka baik, mungkin tidak dikasih dia yang terbaik. Ya. Bertahun-tahun menikah nggak punya anak, orang beriman santai Pak. Pejuang garis 2, kemarin saya ketemu dari Kalimantan baru langsung ke sini Pak, nggak pulang ke rumah dari airport, terus langsung ke sini. Itu orang udah curhat, saya udah 6 tahun menikah, nggak punya anak, tolong kasih amalan, udah kemana-mana berobat. Saya bilang santai saja. Kalau Allah mau kasih kamu anak, Allah bagi anak. Saya bilang, kamu ada suamimu? Ada Ustaz. Suaminya ada. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam itu terlahir dari seorang ibu yang tidak punya suami. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Allah pernah menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Ibunda Hawa nggak punya mama. Nggak punya mama. Dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan Allah berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi kalau ada orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam hanya gara-gara tidak punya ayah, Pak, lebih pantas siapa yang disembah? Nabi Adam. Nggak ada ayah, nggak ada ibunya, Pak. Kenapa nggak Tuhan ke Nabi Adam saja?
Ya kan, ini sebetulnya cara pemikiran sederhana saja. Karena orang tak mengenal Allah, maka dia fitnah Allah. Difitnah Allah punya anak. Ya. Maka kenalilah Allah. Dan berkali-kali Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Qudsi. Ada satu hadis Allah Ta'ala jelaskan hadirin mulai tentang dirinya. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, dan janganlah berbuat zalim. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau Allah Maha tahu, kenapa Allah takdirkan saya masuk neraka, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga? Itu fitnah lagi kepada Allah. Kalau antum masih menganggap Allah itu berbuat zalim sengaja memasukkan hamba ke neraka, itu fitnah. Allah Maha tahu memang. Ya. Allah Maha tahu, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan surga, kemudian Nabi Adam diturunkan ke dunia, itu semua sekarang Allah telah tuliskan. Nah, tapi hadirin sekalian, jalan hidup ini Allah serahkan kepada kita. Ada dua jalan, Allah suruh pilih. Ini jalan satu, jalan Allah dan para nabi dan para pengikutnya itu menuju surga. Yang kedua jalannya iblis dan para pengikutnya menuju jahannam. Orang kalau tidak mengikuti jalan Allah, dia pasti ikut jalan iblis. Orang kalau tidak ikut jalannya Rasulullah SAW, pasti ikut jalan syaitan. Pasti. Jadi nggak ada ceritanya Pak, habis maksiat nih, habis zina nih, ini takdir Allah memang aku dibikin berzina. Itu kurang ajar ente Pak. Habis ente bermaksiat, fitnah Allah lagi. Tiba-tiba antum bangkrut, tiba-tiba sakit. Nggak boleh kita menisbatkan penyakit kepada Allah. Allah yang menyembuhkan, betul. Sakit, kenapa kau sakit? Disuruh tidur, kau bangun. Jangan kau minum. Jangan makan. Disuruh banyak minum, cara minum juga diajarkan duduk, baca film, berdiri. Disuruh buang air kecil, jongkok, malah berdiri. Akhirnya kena macam-macam penyakit. Saya mau tanya, kencing itu sunnahnya apa yang diajarkan Nabi? Jongkok, kenapa berdiri? Nah, ini banyak cara hidup kita yang salah, sehingga banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita. Maka kata Allah, kalau kalian dapat perkara yang kalian sukai, pujilah aku. Tapi kalau kalian mendapat perkara yang tidak kalian sukai, selain itu, jangan mencela siapapun kecuali celalah dirimu sendiri. Ya, jadi Allah telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku juga mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Ibu-ibu, bapak-bapak nih, kita bertetangga, sering zalim sama tetangga. Bapak, karena duitnya banyak, mau tinggikan rumah lantai 7, lantai 5. Terhalang matahari masuk ke rumah tetangga. Angin tak masuk ke rumah tetangga, gara-gara rumah kita ketinggian. Tidak ada pembicaraan apa-apa, tidak ada izin kepada tetangga, itu zalim. Jadi kalau mau ninggiin rumah, Pak, ngomong sama tetangga. Wah, Mbak, Bapak, Ibu, rumah saya mau saya tinggikan. Ridho Pak, ini ada uang sedikit sebagai kompensasi ini, sebagai ganti rugi. Oh, nggak apa-apa Pak, Abang silakan. Nah, itu nggak apa-apa, kita dengan keridhaan. Kita tak menzalimi. Ibu-ibu kalian masak, wangi masakannya, tercium oleh tetangga. Enak kali masakan tetanggaku. Tahu tak dibagi, nggak dikirim ke sebelah. Nanti itu jadi masalah di akhirat, itu zalim Pak. Keluar air liur orang negara kita. Ya, nggak dibagi. Nih bapak belikan anaknya mainan. Gara-gara mainan anak kita menangis, anak-anak tetangga. Atau pikir itu tak jadi masalah Pak. Terus gimana solusinya? Belikan 2. Anak kita 1, anak tetangga 1. Tapi kasih tahu istri, jelasin. Karena kalau nggak dikasih itu masalah lagi Pak. Istri intip, setiap beli mainan 2 nih. Jangan-jangan anaknya juga. Bahaya Pak. Jadi fitnah kan. Nah, ini gara-gara ceramah di Sulaiman berangkat ke rumah tangga. Paham Pak ya? Intinya apa? Jangan zalim. Suami tak boleh menzalimi istrinya, istri tak boleh menzalimi suami. Berlaku adil. Yang pertama. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Kullukum dhalun, kalian semua tersesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan kalian hidayah. Meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, bapaknya Nabi, ibunya Nabi, pamannya Nabi, tetangganya Nabi, tidak mau hidayah, Allah tak bagi.
Tapi siapapun yang mau, seorang pemuda merah mata berteriak keliling Mekah bawa pedang tundus, ayo Muhammad. Umar jangan marah-marah terus. Kenapa kau Umar? Aku mau penggal Muhammad. Challenge, Abu Jahal bagi challenge. Siapa yang bisa bawa kepala Muhammad ke sini? Ada rewardnya, ada pahalanya, ada dikasih hadiah yang besar. Umar katakan aku siap. Satu orang yang hendak membunuh Rasulullah SAW hadirin sekalian ketika dia mau dapat hidayah. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada salah. Kau urus dulu adikmu tuh, Fatimah sudah ikut Muhammad. Hah? Dia datang ke rumah, dia dobrak pintu, tampar adik berdarah. Ternyata di tangan adiknya memegang beberapa lembar Al-Quran, surat Thaha. Sini Umar lihat. Sini apa yang di tanganmu? Sini, aku tengok. Umar, kau najis Umar. Waalaikumsalam. Di mana Kiai? Ini kalamullah, ini kitab suci Al-Quran. Kalau kau mau kau cuci tangan, kau bersuci dulu, kau mandi dulu. Oh, dikirain di luar negeri. Karena saking pengen tahunya Pak. Ini syarat hidayah pertama itu bertanya Pak. Ketika orang sudah mulai bertanya, hidayah masuk. Allah kan. Itu yang dari PWA. Ya. Kemarin ada acara Denny Sumargo, judulnya Kristen bertanya Pak. Oh ini mantap kali pertanyaannya. Nah, nanti malam saya diundang lagi 2 kali nih Pak. Nanti malam saya syuting lagi Pak. Sampai maksudnya Jawa terus. Doakan ya 3 kali acaranya login semua Pak. Amin. Bertanya aja, salah orang bertanya sama salah orang. Nanya sama saya Pak. Jadi saya lagi heboh Pak, minta maaf ya. Itu tiba-tiba Bobon niatnya mau masak. Ke masjid saya tahu-tahu pulang-pulang mualaf. Panik dia Pak. Maka jangan main-main. Nah, kalau bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu konsekuensinya surga Pak. Konsekuensinya harus yakin kalimat itu. Kalau mulut sudah mengakui kalimat itu, mengucap itu orang harus kita muliakan sebagai seorang muslim. Mantap, mantap. Meskipun hatinya tidak Pak. Seperti sebagian besar teman-teman kita aku Islam tapi nggak sholat. Mulutnya Islam, hatinya kafir, banyak Pak. Ya, tapi kita tidak boleh menilai hati orang. Kita hanya boleh menilai apa yang dia ucapkan. Sebagaimana Usama bin Zaid pas di Fathul Makkah, ada satu orang kafir Quraisy melawan, dia bertarung. Pas terpojok, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Penggal. Baca. Nabi tahu, Nabi marah. Sama kenapa kau lakukan? Dia cuma pura-pura ya Rasulullah, dia takut mati. Dia ucapkan itu hanya gara-gara takut mati saja. Dia pura-pura. Apakah kau sudah belah dadanya? Apa periksa hatinya? Nggak boleh kita menghakimi hati orang Pak. Jadi kalau ada orang masuk Islam terus curigai, oh jangan-jangan gara-gara kasus hukum nih, jangan-jangan gara-gara cewek. Nggak boleh kemana besok? Ajar kita fitnah kita semua orang. Ya, jadi kalau orang sudah ngaku Islam, kita perlakukan dia sebagai saudara muslim kita. Shalom ya. Jadi kalau ada temannya masuk Islam, ucapkan tahniyah, selamat, kemudian beri hadiah. Sunnah memberi hadiah mu'alaf. Mu'alaf itu termasuk, mu'alaf itu orang yang lemah Pak. Nah, orang yang lemah, kadang-kadang gara-gara dia masuk Islam, dia dibuang dari keluarganya, dipecat dari tempat kerjanya, ditinggalkan istrinya, anaknya, sebagainya macam-macam. Kasihan Pak. Antum mesti bantu mereka dengan zakat, termasuk hasrah ke-8. Meskipun dia multi-miliar, sampai saya bilang di konten itu, meskipun Elon Musk yang masuk Islam, itu dia berhak yang besok orang terkaya, tapi dia kalau mu'alaf, dia berhak menerima zakat. Insyaallah ya. Nah, jadi kalau orang masuk Islam jangan curiga terus, terus. Alhamdulillah, takbir. Sangat baik. Jadi hadirin sekalian, siapa yang akan Allah beri hidayah? Orang yang mau minta hidayah. Kira-kira bastahduni, mintalah hidayah kepada aku beri hidayah. Takutnya enggak pasti diberi hidayah. Kau berjalan menuju ke Allah, aku berlari menghampirimu. Ini banyak tunduk kepala tidur, banyak angkat kepalanya Pak, terus dipijit-pijit samping kanan samping kiri ya Pak, kalau yang tertidur. Soalnya besok kita ini lemah Pak, tundukkan kepala, kuping tertutup. Makanya nanti saya minta dia berangkatnya lebih mata tertutup, kuping langsung close nih, nggak ngerti. Ayo angkat kepalanya Pak, angkat kepalanya Pak. Ini mantap kajian kita nih, ada ulang lagi nih Pak. Ya, ayo angkat kepala semua, angkat kepala semua. Iya. Mata saya tajam Pak. Sembunyi di balik tembok, nah angkat kepala. Ya Allah. Saya puasa Ustaz. Kau pikir kita nggak puasa? Iya, nggak pakai mobil. Kalau pakai mobil. Kalau ya, minta hidayah. Aku beri hidayah kata Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya sudahlah, nanti saya coba. Kullukum
Nanti saya coba hubungi. Ja'iun, kalian semua lapar. Ilaman at'amtuhu, kecuali orang aku berikan makan. Fastad'imuni ut'imku, mintalah makan kepada aku, niscaya aku beri kalian makan. Ya, ya. Kalau lapar Pak, ingat Allah, minta sama Allah. Ibu-ibu habis beras di rumah, minta sama Allah. Ya Allah, minta beras. Tapi dia nggak hilang habis garam, minta demikian. Allah. Ya Allah. Sahabat sholat 2 rakaat, Nabi tanya, kamu tahu nggak dia sholat minta apa? Nggak tahu ya, minta garam. Oh, oke. Sahabat itu manja sama Allah, apa-apa minta sama Ya Allah. sudahlah, nanti saya kontak. Hari ini minta sama suami, akhirnya sakit hati. Minta sama tetangga, akhirnya kecewa, musuhan sama tetangga. Minta sama abang pun masalah ini banyak lagi. Ya. Minta sama Allah, kata Allah, kau minta makan kepadaku, aku beri kalian makan. Masih di jalan ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Ya, kullukum arin, kalian semua bertelanjang ila man kasau. Syukran, Kiai. Kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Ya, assalamualaikum. Fastaqsuni, mintalah baju kepadaku, minta pakaian kepadaku. Uksi, Ini aku berikan. baru sadari tadi. Oh. Ya, nih ibu-ibu jalan di mall dapat baju bagus. Doa sama ya Allah. Aku mau baju itu, please bagi dong. Macam-macam Allah tuh suka dimintain. Kalau manusia kita minta-minta bukan senang Pak, emosi dia Pak. Allah tuh marah kalau nggak dimintain. Ya, Bang. Orang sekali minta nih kita senyum Pak, 2 kali 3 kali Pak, blok nih kurang aja minta terus ini. Ya. Gak suka manusia ini diminta-minta. Ada banyak orang suka memberi tapi gak suka diminta Pak. Tapi Allah suka diminta. Aku ini suka memberi tapi kalau diminta nggak mau katanya. Ada yang gitu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laila wan-nahar. Sesungguhnya kalian semua berbuat dosa kepadaku di siang hari, di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampunkan seluruh dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku pasti ampuni kalian. Jadi kalau orang bilang nih, Allah kenapa sih kau ciptakan surga dan neraka? Kok ada orang di neraka? Kenapa nggak dimasukkan ke surga semua? Kan sudah dibilang, kau minta ampun, aku ampuni. Kenapa nggak minta ampun? Sudah disuruh minta ampun tapi nggak mau, sombong sama Allah. Berapa besarnya dosa antum Bang? Berapa banyak? Fir'aun itu Pak, itu Fir'aun itu jahat ya karuan. 70.000 bayi laki-laki dia bantai. Di akhir hayatnya dia mau beriman Pak. Di Al-Quran dikatakan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Cuman waktu minta tolong itu dia nggak sebut Allah. Dia minta tolong kepada Nabi Musa. Hai Musa, tolong aku. Jibril turun dengan secepatan tinggi, diambil tanah disumpalkan ke mulutnya. Karena kalau dibiarkan dia akan panggil Allah, Allah pasti ampunkan, pasti diampuni. Enak kali ini kata Jibril, nih orang kurang ajar nggak Tuhan, tiba-tiba mau masuk surga. Tiba-tiba mau masuk surga. Jadi orang punya dosa seisi langit dan bumi dosanya. Lalu dia minta ampun, ya Allah, ampun, diampunkan. Tetes air mata orang yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka seluas samudra. Itu hampir diampun. Dan satu riwayat hadis dikatakan, seandainya Fir'aun memanggilku, kata aku ampuni dia. Allah Maha Baik. Hari ini orang dakwah mengatakan Allah itu jahat. Dikit-dikit nih, abang ini celana panjang kan, mau neraka ini. Jangan gitu Pak. Tinggal kasih tahu ya digulung celananya Bang, ini sunnah. Dakwah itu tidak bicara ancaman, dakwah itu bicara fadilah. Dakwah itu tidak bicara penyakit, tapi bicara obat. Dakwah itu tidak mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Cahaya datang kegelapan sirna. Bukan bicara syirik, murafat, bukan itu. Bicara tauhid. Tauhid datang, kesyirikan hilang. Sunnah datang, bid'ah hilang. Jangan bicara-bicara bid'ah terus. Ya orang tahu mana yang bid'ah apa. Tapi kalau nggak dikasih tahu mana yang sunnah, kan orang nggak tahu juga. Oh, umat ini maksiat terus ya, di mana-mana di perzinahan, online, judo. Nggak usah dibicara. Bicara sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat datang, fahsya' munkar hilang. Jangan bilang umat ini jahil hari ini, bodoh, umat ini nggak tahu mana. Jangan menghina orang bodoh. Bicara ilmu datang, kejahilan hilang. Zikir datang, gaflah lalai hilang. Ikramu muslimin datang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, ria hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Itu dakwah Nabi. Nabi tak merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan?
mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Seandainya di awal dakwahnya baginda Rasulullah SAW, Nabi langsung mengatakan amer itu haram, khamar itu haram. Apa kata Ibunda Aisyah? Niscaya tidak akan ada satupun orang Makkah yang mau masuk Islam. Ya, yang dikit-dikit haram. Susah kali agama ini nampaknya nih. Terus gimana tentang ayat neraka itu? Neraka itu kau baca sendirian untuk dirimu. Kalau ketemu orang sampaikan surga. Jangan dibolak-balik, Pak. Ketemu orang sampaikan neraka, pas diriin surga. Ini surga aku nampaknya nih. Ini nampaknya kayak masuk surga. Kalau untuk diri kita, baca ayat neraka. Sehingga kita keras kepada diri kita, lembut kepada orang lain. Ini sama orang keras, Pak, sama dirinya lembut. Enggak apa-apa lah kalau saya sekali maksiat, kan bisa tobat nanti. Ya, mau diri apa? Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun. Sampaikan itu kepada para pendosa. Paham nggak Pak indahnya Islam ini Pak? Kalau kayak gitu Pak, kenapa itu? Dalam waktu singkat, 2/3 dunia dikuasai Islam. Ya. Wali Songo itu Pak, dalam waktu singkat, hitungan tahun mengislamkan 1 pulau Jawa. Coba kalau waktu udah langsung mengatakan nih, haram, syirik, perapat bid'ah, kafir. Ada surga Pak. Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Banyak orang masuk Islam di tangan saya. Alhamdulillah Pak. Asbabullah. Itu bukan saya yang hebat. Saya ini Allah gunakan sebagai eksekutor Pak. Ini dakwah ini kayak main bola Pak. Ada bagian striker ya kan. Tukang gol itu saya tuh Pak. Tapi sebelumnya sudah banyak dari kiper, ada back kanan, sayap kiri semuanya. Ngoper bola, anak sampai gol. Bikin golnya Pak, ibarat menimba mangga. Mangga pertama belum bergerak timbangan, mangga kedua belum bergerak timbangan, mangga ke-20 bergerak timbangan. Saya lah mangga ke-20 itu rata-rata. Jangan gara-gara mangga ke-20 masuk, lalu dia sombong gara-gara saya. Sudah ada 19 mangga sebelum kau. Sebelum kau eksekusi Islam kan orang itu sudah ada 19 mangga yang datang naik ke timbangan itu. Sebelum bergerak itu timbangan. Ini kerja berjamaah. Jadi siapa yang mangga pertama, kedua, nanti di akhirat Allah kasih tahu tuh. Jadi kalau abang dakwah sama teman dia nggak mau, Bang. Mungkin belum sekarang. Ya, bunga itu nggak bisa dipaksa mekar. Kalau dipaksa mekar mati dia. Disirami dengan penuh kelembutan, kesabaran dia akan mekar pada waktunya. Ya, ayam itu Pak, kalau dia nggak sabar mengarami telurnya, dia pecah dari luar, nggak jadi anak ayam itu. Dipaksa nggak bisa. Tapi kalau dia arame, dia angkat-angkatin terus sampai waktunya 21 hari pecah dari dalam jadi anak ayam. Jadi hidayah itu mesti dari dalam hati kita masing-masing. Gak bisa direkayasa itu. Ya, gak bisa. Nabi aja itu buktinya gak mampu memberi dia anaknya. Kenapa anaknya gak mau? Jadi hadir dari rahmat Allah Ta'ala. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun. Ya. Maha sempurna, lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah meriwayatkan sebuah hadis ketika hijrah ke Madinah. Ada seorang ibu yang mencari-cari anaknya. Nampaklah anaknya kecil, kemudian digendong, kemudian disusui. Lalu Rasulullah SAW bertanya di hadapan para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu? Apakah tega ibu itu melemparkan anaknya tadi ke dalam kobaran api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Ya. Tanpa alasan yang jelas nggak mungkin seorang ibu melemparkan anaknya. Ketahuilah Allah mencintai hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Dalam hadis lain 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau ada nanti orang yang masuk neraka itu mau betul-betul orang yang sudah nggak mau, pokoknya aku nggak mau surga, tolong jangan aja ke surga. Itu Pak maksud. Udah dipaksa masuk surga dia loncat ke neraka Pak. Dia dijanjikan surga tak berminat, diancam neraka nggak takut. Maunya apa? PT. Ya, ada duit, oke Bang. Ada duitnya, angka-angkanya ada masuk jalan kita Bang. Tapi kalau disuruh mesin nggak mau. Nabi sudah janjikan ra'atin fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Nggak mau. Tapi kalau orang kaya panggil, "Hai kau berangkat ke sini."
Kalau mereka pagi-pagi sini nanti aku kasih 20.000 pagi. Oh, jas. Aku kasih 100.000, semangat. Ya, tapi kalau Allah, itulah iman tuh. Maka iman itu harus masuk ke dalam hati. Iman yang tak masuk ke dalam hati, kata para ulama, itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. No power, tidak ada kekuatan apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa. Tapi kalau masuk ke dalam senapan itu peluru, Pak, tembakkan ke gajah, tumbang itu gajah. Tembakkan ke harimau, pecah kepala harimau. Ya, maka masukkan iman ke dalam hati. Dan tidak mungkin iman masuk ke dalam hati selagi masih ada makhluk di dalamnya. Tidak mungkin ayam masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Terus gimana caranya? Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, baru ayam akan masuk dengan tenang. Keluarkan istri dari hati, Bang. Keluarkan anakmu dari hatimu. Keluarkan bosmu, kantor, rumah, kendaraan, mobil dari hati. Ma fi qalbi ghairallah, tidak ada siapapun apapun dalam hati selain Allah. Bisa nggak kira-kira? Saya untuk belajar mengeluarkan itu, Pak, setiap tahun saya keluar khuruj fisabilillah, ikut tabligh teman-teman dakwah. 40 hari kemarin ke Labuan Bajo, 40 hari nggak dengar suara istri, nggak dengar suara anak. 40 hari nggak live TikTok, nggak live Instagram. No dunia. Belajar mati sebelum mati. Menghilang sejenak, tapi bisa pulang. Satu hari kita akan menghilang, selama-lamanya nggak balik-balik lagi. Pergi kita kembali. Tapi kalau Bapak pergi, sekali-sekali pergilah 3 hari ke masjid, matikan handphone. Merenung, berpikir, tafakkur, ya Allah, selama ini aku hidup untuk apa, ya Allah. Berpikir sesaat. Yang dunia-dunia terus, Pak. Berat ini, Pak. Jangan 40 hari, 40 3 hari ya berat, Pak. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut itikaf 3 hari sama saya, Pak, apalagi ini udah mulai masuk malam ke-21 nih ya. Nah, ini nggak ada waktu tidur di rumah, Pak. Udah waktunya itikaf. Jangan istrikaf terus. Istrikaf. Tahu istrikaf? Istri di dekaf. Ya, Bang. Siap nggak? Seriusnya pulang nanti kantor tadi bilang sama istri, sayang, tolong siapkan itu beddingku, alas tidurku, aku mau ke masjid, aku mau qiyamul lail di masjid, aku berburu Lailatul Qadar. Insyaallah ya, mudah-mudahan dapat berkahnya Lailatul Qadar. 1000 bulan. Al-Bisah, khairan min al-Bisah. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah sudah beri banyak kemudahan kepada kita, banyak fadilah, banyak kebaikan Allah beri. Cuman kita nggak berpikir, kita nggak pernah bersyukur, kita komplain terus sama Allah, marah terus sama Allah. Ya. Kalau ada masalah dikit, apa salahku? Nah, itulah salah kau, kata Allah, nggak merasa bersalah itu. Nggak merasa bersalah, Pak. Kenapa kita nggak merasa bersalah? Cuma hari ini sholat kita telat-telat. Ya, puasa kita nggak kadang-kadang nggak sungguh-sungguh, baca Al-Quran 1 halaman mantuan, ya. Berzikir 1 kali putaran udah nggak kuat. Tapi kalau kerja dunia, semangat. Ya. Urusan dunia nih, ini daerah apa namanya nih? Panjang. Kalau ini Jakarta. Kalau barang itu di Sumatera itu, Bang, murah. Di Jakarta 10.000 harganya. Di Sumatera itu 8.000. Mau ke Sumatera apa? Nyari barang. Bahkan di Cina, kalau kita beli kain 1 meter di Tanah Abang itu, Bang, 10.000 semeter. Di Cina 8.000, Bang. Dia terbang ke Cina, Bang. Cuma 20% bedanya. Tapi urusan agama, kalau sholat di rumahmu sendirian dapat 1 juta. Tapi kalau sholat ke masjid berjamaah dapat 27 juta, 2.700%. Itu kalau diterjemahkan 27 kali lipat. Hadis itu 27 derajat, Pak. Rusak kalkulator ngitungnya. Kenapa kita tidak bersemangat dalam urusan akhirat? Dalam urusan dunia semangatnya nggak mau. Ya Allah, saya akan hidup selama-lamanya. Ini habis. Berusaha untuk duniamu seakan kau hidup selama-lamanya. Untuk akhirat akan mati besok. Betul itu riwayat hadis. Tapi penafsiran kau yang keliru. Kalau maksudnya hidup selama-lamanya, maknanya perkara dunia itu jangan buru-buru, santai saja. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Bukan berarti kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk hidup selama-lamanya. Itu salah pikir. Jadi kesalahan umat Islam ini 2. Yang pertama salah tafsir, yang kedua salah timing. Ya, apa buktinya salah tafsir? Semua kita beranggapan
Hasanah di dunia adalah kekayaan, betul nggak? Rumah yang bagus, mobil yang mewah, kedudukan yang tinggi, followers yang banyak, wajah yang cantik, yang tampan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini Pak, dalil Al-Qur'an ini. Kita diperintah Allah untuk kaya, Pak. Orang Islam wajib kaya. Disuruh sama Allah hasanah dunia. Itu penafsiran kita yang cinta dunia, Pak. Siapa yang diajarkan Allah doa itu? Rasulullah. Di depan siapa diajarkan? Di hadapan sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itu banyak yang nggak kaya, Pak. Bahkan ada yang lagi sholat pingsan karena lapar. Apakah kehidupan mereka tidak hasanah? Rasulullah kehidupan sangat sederhana. Apakah Nabi tidak hasanah hidupnya? Jadi hasanah dunia itu maksudnya apa? Penafsiran ulama akhirat itu dalam ketaatan. Kalau orang kaya taat kepada Allah, hasanah dunianya. Kalau orang miskin taat kepada Allah, hasanah dunianya. Kalau ada orang kaya tidak taat kepada Allah, tidak hasanah dunianya. Itu yang betul penafsirannya, Pak. Tapi kita agama ini kita bawa ke nafsu saja. Dalilnya kita harus kaya. Itu salah tafsir. Itu salah satu bukti salah tafsir. Ikat dulu ontamu, baru tawakal. Nah ini nih, ikhtiar, penting ikhtiar. Betul itu hadisnya, suruh ikat onta. Tapi tawakalnya kepada Allah, bukan kepada ikatan. Paham? Kenapa tenang hatimu, Bang? Oh, ontaku sudah kuikat. Itu salah, Pak. Kenapa tenang hatimu? Allah jaga ontaku. Itu betul. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Itu yang pertama. Yang kedua, salah timing. Tidak sah jihad tanpa dakwah. Orang belum didakwai, tapi sudah diperangi. Berdosa kita. Dakwah dulu. Setelah dakwah dia nggak mau, ada penawaran baik-baik, damai, jizya. Aman, kamu nggak diganggu, tapi yang ganggu kami. Ya, kalau zaman Nabi itu suruh bayar uang damai, uang keamanan, jizya. Nggak mau juga, barulah kata Nabi, aku hantarkan satu pasukan yang mana mereka semua mencintai kematian melebihi kalian mencintai dunia. Sahabat itu semua merindukan kematian. Tak ada satupun yang takut mati. Seperti kita hari ini, Pak. Kebalikannya, sahabat itu menolak dunia dengan kedua tangannya. Hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Beda kita dengan mereka sedikit saja. Mereka sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Mereka sedikit tidur, tapi kita sedikit-sedikit tidur. Sedikit aja bedanya. Nah, jadi kalau mau sukses, caranya ikut sahabat. Nah, itulah salafus saleh, orang-orang yang awal. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, itu salah. Jadi salah timing. Salah timing apa? Itu masalah itu. Orang lagi main bola, anaknya 2 orang, bapaknya panggil, nak sholat nak. Anak yang pertama langsung masuk masjid sholat. Padahal badannya berkeringat, berlumpur-lumpur. 1 orang disuruh sholat masuk kamar mandi. Dia bersuci dulu, mandi dulu, bersih-bersih, kemudian habis itu baru dia sholat. Yang taat siapa? Yang betul siapa? Yang mandi dulu. Perintahnya sholat. Tapi yang satu dia langsung sholat. Karena dia anak yang taat kepada ayah. Tapi ini bukan taat, namanya bodoh. Ya, paham Pak ya? Jadi kalau ada perintah Allah itu mesti kita pahami. Tanya kepada ulama gimana caranya. Bagaimana penafsiran yang betul. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Kalau ulama berfatwa, Pak, salah pun dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi ukhuwah itu di atas segala-galanya. Saya nggak mau Pak umat Islam di perantau hanya gara-gara masalah kecil, masalah maulid, perbedaan pendapat, masalah kunut. Itu hal-hal yang nggak, masalah musik. Ya. Ulama sebagian mengharapkan musik bukan karena mereka radikal, ekstrim, keras, bukan karena mereka tuh teroris, bukan Pak. Orang yang mengharapkan musik itu kenapa? Karena mereka hati-hati Pak. Karena mereka takut lalai mendengar musik. Ya paham ya? Mereka mengharapkan musik, ulama-ulama itu takut hafalannya hilang. Itu orang-orang yang makomnya tinggi. Dan rata-rata mereka tidak mengusik orang yang berpendapat musik boleh.
Ya, tidak ada. Teman saya mengharamkan musik, Pak. Kalau ketemu saya nggak mau ngomong musik. Nggak mau. Karena saya ikut pendapat ulama yang membolehkan. Dan orang ulama yang membolehkan bukan karena mereka lembek. Bukan karena mereka itu orang yang subhat, bukan orang-orang yang lemah iman, ya bukan. Karena mereka melihat dari sudut pandang manfaat dari musik itu. Coba bayangkan, seandainya tidak ada orang Islam yang bikin musik religi. Tidak ada ulama, musisi, seniman Islam yang bikin karya Islami. Nanti antum akan pulang ke rumah dan lihat anaknya nyanyi lagu apa? Wik, 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 wik. Betul Pak, itu lagu mengajak zina tuh Pak. Tapi gara-gara ada Dedi Sulaiman yang bikin lagu, anak antum nanti pulang, orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja, ada di TikTok itu, tiba-tiba mati semua rupanya. Ramai itu. Ada Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ada Maher Zain, ada Mas Opi. Mereka orang beriman, jangan dicaci maki terus Pak, dibilang wali setan lah, dibilang sehingga Islamin orang ini Pak, ada orang bikin status Pak, ada orang fulan, saudara muslim kita sendiri. Kenapa itu orang-orang public figure, influencer masuk Islam di tangan Dedi Sulaiman? Karena dia membolehkan musik. Dia tidak akan masuk Islam di tangan ulama kami, karena ulama kami sangat tegas dalam sunnah. Betapa rusaknya hatimu. Kau tidak membatalkan keislaman saudara muslimmu hanya gara-gara diislam oleh orang lain yang bukan gurumu. Tidak boleh Pak, jangan jahat-jahat jadi orang. Ya, jadi orang Islam yang baik saja. Ya, baik. Ya, selagi orang itu masih sholat. Semuanya banget tuh di TikTok dicoret besar-besar muka, X. Jadi siluman katanya, bukan Dedi Sulaiman Pak. Jadi siluman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Penting di sini di jam sostek orang sayang sama saya. Jangan apa-apa ngundang saya Pak. Ya, tapi jangan ngantukan Pak kalau saya ceramah yang tidur. Ibu-ibu ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, bersihkan hati dari kesyirikan. Maafi qalbi ghairallah. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi semampunya bukan semaunya. Ini sunnah, sorban sunnah, cilamata sunnah, potong kumis sunnah, banyak, 18.000 sunnah, banyak. Jangan mengaku mengklaim saya yang sunnah, kau tidak. Mungkin ada orang tidak pakai sorban, tidak pakai gamis, pakai baju biasa aja. Tapi hafiz di Quran 30 juz, wajib. Jadi Sulaiman hafiz 10 surat. Gayanya banyak, tidak apa-apa. Kan kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan, nggak ada yang sempurna. Ya, Bapak lihat yang baik-baik saja, Pak. Yang tak baik jangan ditiru. Ya, begitu cara kita. Allah beri dua mata. Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ya. Kalau kita suka lihat kebaikan orang, maka Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Tapi kalau kita lihat keburukan orang, tanpa sadar keburukan orang itu Allah pindah kepada kita. Ya, jangan lihat keburukan orang lain. Nanti kalau lihat keburukan, ujung-ujungnya nanti gibah. Sebulan suka aku sama dia. Kenapa? Dia tukang gunjing. Padahal dia sedang bergunjing juga Pak. Ya nggak boleh ya. Ibu-ibu ya, stop gibah, stop fitnah. Kemudian perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholat tanpa sadar sedang memperbaiki kehidupannya. Cintai para ulama. Orang yang suka menghina ulama jangan berharap anaknya jadi ulama. Tapi ulama itu gak suka sih Ustaz pengajiannya. Oke, kalau dia ulama, kalau tak suka anggap Al-Quran salah cetak. Jangan diinjak, letakkan di tempat yang tinggi, tak perlu kau baca. Tak perlu dibaca. Ya. Tapi jangan diinjak. Ulama warasatul anbiya, daging ulama beracun. Hari ini ada orang yang berani mengkafirkan Ustaz Adi Hidayat. Saya bilang di Indonesia di mana? Saya belum temukan orang lebih cerdas dari beliau. Ada yang lebih banyak hafal Ustaz Adi Hidayat? Ada. Coba dirilah Pak. Jangan Pak, meskipun tidak berbeda-beda sedikit, nggak apa-apa. Asal yang berbeda itu bukan rukun Islam dan rukun imannya. Ya, masalah ranting-ranting, pohon itu Pak ada ranting, tapi kalau akarnya berbeda, kita tegas. Contohnya orang menghina sahabat Nabi, ada kelompok yang menghina sahabat Nabi, dia kafir, bukan Islam. Siapapun yang menghina Ibunda Aisyah, bukan Islam. Siapapun yang menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan Islam. Tapi saya ragu. Kalau kau ragu, kau pun kafir. Itu kata para ulama. Orang yang meragukan kekafiran, orang menghina sahabat Nabi, dia kafir. Tegas. Itu masalah tauhid, akidah Pak.
Tapi hanya masalah cara angkat tangan, tanya, mana yang betul Ustaz? Ayat akhir itu yang betul begini, apakah yang begini Ustaz? Nanya tuh semua. Yang berdiri, yang lurus saja itu ada dalilnya. Yang bergerak pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya ini gini. Aku ini anak metal Ustaz ya. Jadi begini deh, enggak boleh Pak, ada rujukannya. Atau jadi tengah kurang aja. Kalau lihat orang gerak-gerak jarinya, Bapak sabar meskipun Bapak tidak bergerak. Enggak usah dipegang jadi itu. Kenapa gue pegang? Emosi aku lihat Bang katanya. Jangan Pak. Astagfirullahaladzim ya. Insyaallah ya, siap menerima perbedaan Pak. Kata Buya Hamka, luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Insyaallah kita bersatu insyaallah ya ukhuwah dalam Islam, dalam tauhid, insyaallah kita bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم